Good morning, selamat pagi sobat-sobatku. Ini mulai lagi upload konten TikTok affiliate teman-teman ya. Hari ini aku tuh mau nambah lagi konten ya. Karena ternyata aku udah kebanjiran kebanjiran sampel. Udah berapa banyak sampel yang belum aku unboxing, belum aku bikinin konten. Ini baru sebagian, masih ada di bawah-bawah itu beberapa yang sampel belum tak buka nih. Oh. Ada lagi nih, apa lagi? Nah, gini. Bismillah. Dan masih ada juga yang di dalam kardus belum tak buka. Alhamdulillah udah mulai banyak sampel, tinggal gimana belajar kontennya. Terus memperbaiki konten mungkin kayaknya juga aku juga harus belajar juga untuk ngedit-ngedit supaya angle-nya berbagai macam sisi ya. Ini ternyata aku juga punya ini juga nih. Saya baru ngeh. Saya udah ada dua ini ya. Ini terus kayak gini. Terus ini. Wih, dikit-dikit kok jadi banyak ya teman-teman. Ingat banget waktu memulai dulu aku juga bingung nggak punya sampel. Tapi sekarang kok dikit-dikit loh nambah terus. Alhamdulillah ya, kadang-kadang nggak sadar ya. Ini sampai habis tak makanin, tak kontenin sampai habis, dikasih sampel juga. Ini kayak gini-gini nih. Di meja-meja ini biasanya, terus di bawah-bawah itu lumayan banyak. Dan ternyata problem utamanya lagi-lagi bukan masalah di sampel lagi kalau kayak gini nih. Jadi kemalasan bikin konten, terus gimana terus konsisten. Wah, itu lagi-lagi yang jadi penyebab ya teman-teman. Konsisten nih sambil aku ngedit ya teman-teman. Sambil ngedit untuk konten. Dan itu lagi-lagi ya, konsisten itu yang berat. Jadi teman-temanku, ayo kita saling menyemangati supaya konsisten. Masalah hasil ya lillah aja. Ya insya Allah pasti ada aja jalan untuk kita ya. Berapapun yang kita dapat kali ini ya, satu-satunya jalan ya bersyukur. Dapat nggak dapat, yang kita lakukan adalah bersyukur. Itu yang terbaik dan terbaik. Karena sejatinya ya kita bukan cuma nyari duit ya teman-teman. Nyari apa ya? Nyari happiness, kebahagiaan, terus mengisi waktu, terus memberikan yang terbaik buat keluarga gitu kan kalau ada hasil. Dan perlu menjaga mental health ya, kesehatan mental gitu. Karena kalau kita nggak ngapa-ngapain itu juga penyakitan loh teman-teman. Perbaiki diri, perbarui hati. Wah, ini hati. Yuk, semangat. Ini aku menuju ke video ketiga ngeditnya. Ini udah tag sebelumnya hari kemarin apa malah ya? Kemarinnya lagi kayaknya. Rekomendasi lagi nih guys, perbaiki diri. Oke, kayaknya udah. Kita lanjut bikin covernya. Cuma sedikit ada tak perhatiin ini ke teman-teman. Video-videoku ini tak editkan 4K ya kondisinya. Tapi pas tak upload kok kayaknya pada buram-buram. Wah, TikTok nggak tahu kalau. Kemudian aku juga baca sekilas tulisan dari Kohen ya. Itu ternyata sama gitu. Yang di scheduling itu kualitasnya turun. Kayak buram-buram gitu. Padahal dari kita ya, dari source-nya 4K bro. Padahal sumber videonya tuh 4K gitu. Tapi kok bisa jadi gambarnya turun jadi agak blur-blur walau alam. Terus aku ngeliatin videonya Mr. Birto yang di TikTok. Wih, clear banget, sempul nih, kok bisa ini videoku pada turun kualitasnya gitu. Ini juga bisa mempengaruhi kayaknya. Jadi nggak tahu nanti ya, karena enak scheduling, cuman kok kalau kualitasnya digitunya kacau juga nih TikTok. Yang dari kitanya 4K, tapi kualitasnya kok bisa turun. Ini problem lagi nih. Kalau memang kayak gitu, apakah memang dianggap masih di video kita dibikin begitu sengaja sama TikTok? Ya nggak ngerti juga deh tuh. Kualitinya digitukan ada apakah gitu ya?
Apakah memang benar diturunkan karena di scheduling? Kayaknya kan secara logik nggak mungkin ya. Apa memang problem di akun? Walau alam. Lagi-lagi ya wes tak continuein aja, tak terusin aja teman-teman. Rekomendasi lah. Yang pasti berusaha untuk menjadikan yang terbaik di quality konten ya. Ini OTW video ketiga di akun pertama, akun kedua belum kesentuh. Ruwet juga kalau setiap hari harus bikin video terus dan tanpa ada sistem manajemen konten ya. Wah, aku tuh masih kebanyakan gitu teman-teman ya. Jadi kadang ya seingetnya gitu. Wah, ini problem teman-teman. Kalau kita lagi ada keperluan keluar ya, wadidau gitu ya teman. Plus sudah konsisten tiap hari bikin video, wah itu dunia kayaknya muter di situ terus. Nah, sebenarnya ya yang perlu juga manajemen konten ya teman-teman ya. Saya dulu kenal manajemen konten udah dari lama ya. Cuman sekedar tahu tapi tidak menjalankan. Dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok ini ternyata ya perlu yang namanya manajemen konten. Jadi kita create, ya kalau enggak gila loh kalau kita tiap hari tag video terus, misalkan sampai tua masih begitu terus ya enggak. Nah, live ternyata perlu manajemen seperti itu ya. Oke teman-teman, ya itu cerita pagi ini. Lagi-lagi gimana caranya menyemangati diri untuk bisa konsisten apapun hasilnya, apapun kondisinya. Saya tadi dengerin video orang gitu ya tentang amalan hutang gitu. Beliau ngamalin tentang bacaan apa ya tadi itu, sholawat, terus bacaan istighfar kalau tidak salah, sama bacaan Al-Quran Ali Imran 2627, terus satu lagi ya udah gaspol ikhtiarnya, ikhtiar dalam hal berdagang, berbisnis, berusaha. Dan mungkin salah satunya bisa kayak gini TikToknya teman-teman yang punya hutang segala macem. Yuk kita istiqomahin, memang harus ujung-ujungnya satu juga ya, istiqomah teman-teman. Dia menceritakan ada salah satu orang pengusaha yang mengamalkan itu dan bisa menyelesaikan hutangnya dalam 1 tahun sebesar 20 miliar gitu. Ya, yang dipergunakan ya amalan langit dan amalan bumi katanya. Amalan langitnya tadi ya mungkin zikir, ada zikir, ada sholawat, ada baca Al-Quran lah kayak gitu ya. Bagi yang non muslim ya sesuai dengan agamanya masing-masing lah gitu. Terus sama kalau yang universal ya bisnis gitu, belajar bisnis, belajar berdagang, karena pintu rezeki kan sebenarnya dari berdagang dan berbisnis lah. Saya rasa oke juga ya buat renungan pagi, boleh digambar. Dan yang lagi-lagi diperlukan adalah konsistensi teman-teman ya, konsistensi. Dan memang konsisten itu berat, tapi ada satu konsisten yang nggak berat ya. Contohnya kita bernafas kan konsisten teman ya. Ya berat nggak berat kita lakukan, bahkan udah autopilot ya kita nafas gitu. Terus tadi juga saya ada lewat ada saudara kita yang dari Sleman jatuh dari pohon kelapa dan beliau meninggal itu. Wah ya Allah, pengingat lagi bahwa usia kita nggak tahu kapan dipanggil. Selagi masih ada ya do the best aja gitu kan, terbaik dan terbaik. Dan untuk TikTok ya saya tadi baca dari Kohen itu video, ternyata bahwa kalau di scheduling beliau juga ngalamin kualitasnya turun, jadi agak buram-buram gitu. Saya juga kadang nggak merhatiin banget, tapi pas aku, oh iya ya, videoku kayak gini, tak kira di HP ku aja atau gimana gitu. Tapi ternyata apakah memang efek dari scheduling, saya nggak paham. Karena Mas Hendra Setio itu kan bagus menurut aku. Video-videonya itu kan kayak scheduling lah. Masa iya dari HD, kamera HD, yang DSLR gitu ya, itu terus nggak pecah dengan dari HP pecah, padahal sama-sama, bahkan HP saya ini bukan 4K lagi 8K gitu ya. Walau alam, lagi-lagi nggak tahu ya, jalankan saja teman-teman. Saya kalau di akunku kedua kan cenderung saya langsung no edit, langsung pakai dari itu juga ya, dari tak scheduling juga, kadang tak scheduling juga, tapi harus oke. Apa yang problem dari akunnya, terus dikasih algoritma TikTok, oh ini ketanda, ini kualitasnya turunin dulu misalkan. Walau alam, lagi-lagi coba saja. Dan untuk akunku pertama ini kayaknya mulai ada perbaikan dari sisi view, udah mulai ada naik-naik, tapi kadang-kadang juga masih turun gitu, jadi nggak ada stabil teman-teman. Akunku kedua yang tak rawat, coba tak
upload itu ya 5 per hari, itu juga turun sebenarnya, tapi masih di angka 300-an, 200-an ke atas lah, masih oke. Cuma yang sebelumnya sampai 1000, lebih, bahkan ada yang 2000 segala macam, kok bisa turun lagi nih. Apa karena variasi produknya itu aja? Kemungkinan besar ya kalau kayak gitu nanti tak testing, akan tambahkan produk. Misalkan 5 tapi variannya ya 5 produk gitu, atau 4 produk gitu. Jadi yang utama 2, yang sisanya 3 variasi misalkan. Walau alam nanti akan saya testing lagi teman-teman. Oke, itu cerita pagi ini teman-teman. Lagi-lagi semangat, starting dari kamarku yang penuh keunikan ini. Bismillah, menjemput rezeki hari ini dengan disolawatin, dizikirin, disedekahin, didoain, dan hasilnya lillah ya teman-teman. Tambah lagi, terus semoga kita bisa diberikan kesehatan, jangan lupa olahraga, pola makannya dijaga teman-teman, air putih, kurangi gula putih, kalau bisa stop, nasi putih juga dikurang-kurangi, tepung kurang-kurangi, ganti yang lebih